Kabur aja dulu, hashtag ini lagi rame banget. Ini adalah teriakan putus asa dari masyarakat Indonesia yang ngerasa udah nggak ada harapan tinggal di dalam negeri. Tapi, kalian tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena itu? Dan yang paling penting, kabur itu solusi atau malah nyusahin diri sendiri. Buat kalian yang berencana untuk kabur aja dulu, wajib simak video ini. Nama gua Galan. Selamat datang kembali di channel ini. Gue bakal bongkar semua fakta dari balik tren ini. Hashtag ini bukan cuma tren lucu-lucuan. Di tahun 2024 ada 295.000 orang Indonesia yang kabur ke luar negeri. Dan masih berlanjut hingga sekarang. Pemicunya? Karena banyak kebijakan pemerintah yang dianggap blunder. Kebijakan yang harusnya bisa ngebantu, malah nyusahin. Tekanan ekonomi yang makin brutal. PHK massal di mana-mana. Pengangguran anak muda tembus 14%, gaji mentok segitu-segitu aja, sementara biaya hidup makin nggak masuk akal. Lapangan kerja minim, pendidikan dan kesehatan makin mahal. Dari situ lahir rasa kecewa, dan hashtag kabur aja dulu adalah bentuk perlawanan. Bukan demo, tapi nyerah pelan-pelan. Dari 295.000 TKI yang dikirim ke luar negeri, mereka tersebar di beberapa negara. Tapi yang paling banyak adalah ke Hong Kong, dengan 99.000 orang, disusul Taiwan sekitar 84.000, lalu Malaysia sekitar 50.000. Alasan utamanya bukan karena gaji paling tinggi, tapi karena aksesnya paling gampang. Dokumen kerja jelas, prosedurnya cepat, dan komunitas Indonesia di sana udah kuat. Jadi lebih aman buat orang-orang yang berangkat dengan modal nekat. Jepang dan Singapura juga masuk 5 besar, tapi angkanya jauh lebih kecil, sekitar 12.000 dan 10.000. Kalian tahu jenis pekerjaan apa aja di sana? Sekitar 99.000 orang kerja jadi pembantu rumah tangga dan 51.000 sebagai perawat lansia. Sisanya buruh kasar, pekerja perkebunan, tukang bangunan, dan sebagainya. Jadi mayoritas dari mereka bukan tenaga ahli atau kerja kantoran, tapi pekerja kasar, pekerja berat, dan rawan eksploitasi. Mayoritas yang kabur adalah generasi muda usia 20 hingga 35 tahun. Negara kita secara nggak langsung malah ngirim generasi mudanya ke luar negeri. Karena di sini nggak ada tempat buat mereka berkembang. Padahal kalau serius, negara harusnya bisa manfaatin tenaga dan potensi mereka buat bangun masa depan bangsa. Kenapa sih orang-orang nekat kerja di negeri orang? Ini soal duit, gaji, uang, perbandingan penghasilan yang terlalu jauh. Rata-rata UMR di Indonesia itu cuma sekitar 3,5 juta sebulan. Jadi asisten rumah tangga di Hong Kong bisa dapat 40 juta. Kerja di pabrik Taiwan bisa dapat 45 juta. Buruh umum di Malaysia yang katanya paling biasa aja masih dapat 13,7 juta. Sementara di Jepang bisa tembus 56 juta per bulan tergantung sektor. Makanya nggak heran kalau banyak orang ngerasa kabur ke luar negeri, itu adalah pilihan yang paling masuk akal. Karena di sana, mereka merasa jadi punya harapan buat masa depan. Sesuatu yang makin susah ditemuin kalau cuma ngandelin gaji dalam negeri. Tapi, kalian tahu nggak? Makin banyak yang kabur, makin banyak juga duit yang masuk ke negara. Soalnya, kiriman uang dari para TKI alias remitansi selama tahun 2024 diperkirakan tembus 15 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dikonversi, itu sekitar 245 triliun rupiah, angka yang luar biasa gede. Duit segede itu jelas jadi penyelamat ekonomi yang lagi megap-megap. Jadi, wajar kalau pemerintah terkesan nyaman-nyaman aja dengan situasi ini. Selama masih ada yang rela kerja keras di luar dan kirim duit ke dalam. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling gelap yang jarang dibahas, tapi real banget. Banyak agen nakal di luar sana yang kerjaannya justru manfaatin orang-orang yang lagi kepepet. Banyak korban disuruh bayar biaya administrasi yang bisa nyampe 30-50 juta rupiah. Dan itu belum semuanya. Masih ditambah lagi pelatihan palsu, sertifikat bohongan. Bahkan ada yang dikirim kerja ke sektor ilegal. Tapi yang paling bahaya, kerentanan hukum yang harus dihadapi para pekerja migran. Banyak dari mereka yang terjebak di negara tujuan tanpa perlindungan. Sistem hukum di negara tujuan pun sering nggak berpihak ke mereka. Apalagi kalau statusnya dianggap ilegal atau nggak punya dokumen lengkap.
Kalau sampai kejadian kayak gini, lo bisa langsung hubungi Kedutaan Besar Indonesia di negara tersebut. Sekarang pertanyaannya, kabur ke luar negeri itu beneran solusi nggak sih? Kalau lo emang udah mentok banget dan lagi mikir buat kerja ke luar negeri, ini hal-hal penting yang jangan sampai kelewat. Pertama, pikir matang-matang, jangan gegabah. Mental lo kuat nggak buat jauh dari zona nyaman? Tujuan lo jelas atau cuma kabur dari tekanan? Kedua, jalur resmi. Itu wajib. Apapun yang terjadi, jangan pakai calo sembarangan. Cek ke BP, PMI, atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ikut program resmi dan pelatihan kerja, biar nggak dijebak sama agen bodong yang cuma mikirin cuan. Ketiga, pelajari negara tujuan lo. Setiap negara punya aturan dan budaya yang beda. Lo harus belajar bahasa dasarnya, paham hak dan kewajiban TKI di sana, cari tahu support system di sana. Misal KBRI atau Komunitas Indonesia. Terakhir, punya tabungan cadangan. Jangan berangkat kalau lagi bokek. Minimal punya dana buat hidup 1-2 bulan kalau kerjaan belum pasti. Banyak kasus yang udah sampai sana. Kerjaan zong akhirnya ngemis buat pulang. Oke, sekarang gimana pendapat lo? Lo tim kabur atau bertahan? Dan apa alasannya? Tulis di kolom komentar.